bangsa-bangsa yang menyembah banyak dewa, dan lain sebagainya. Jadi mereka merasa asing, terasingkan di dunia ini, sehingga di dalam 1 Petrus, Petrus itu mengajarkan untuk setiap orang percaya menguatkan iman mereka di tengah-tengah dunia ini. Ya, mungkin ada teman-teman yang lagi mau berdoa makan siang gitu, sudah semua mata tertuju padamu gitu kan, gitu. Sedangkan orang lain tidak berdoa gitu ya, atau orang lain bicara mampir keluar, berbicara kotor gitu ya, berbicara kebun binatang, kamu tidak berbicara hal yang seperti itu sehingga kamu mungkin merasa asing. Tapi di dalam surat Petrus yang pertama, saya tidak masukkan di sini, itu mengingatkan setiap daripada kita untuk punya pengharapan di tengah penderitaan kita ya, di tengah penderitaan. Dan selanjutnya, tapi penderitaannya ingat teman-teman, penderitaan yang bukan lu buat sendiri. Contoh, penderitaan yang lu buat sendiri. Misalnya kamu tidak punya kemampuan finansial yang cukup, tapi kamu hedon, sehingga kamu pinjol. Kemudian kamu ditelepon-telepon orang. Itu penderitaan yang kamu buat sendiri. Penderitaan yang di Petrus sampaikan adalah penderitaan yang timbul karena iman mereka sebagai orang percaya. Lanjut di 2 Petrus. 2 Petrus sama ditunjukkan kepada orang percaya. Nah ini ngerinya adalah orang-orang percaya pada saat itu di-mocking, diolok-olok sama kalangan mereka sendiri yang mulai gak percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Mungkin sebagian di antara kita juga berpikir, iya juga ya, itu zaman Petrus sampai sekarang aja juga masih Tuhan belum datang. Nah makanya kalau teman-teman baca 2 Petrus sebelumnya itu bicara soal hari Tuhan beda dengan hari manusia. Kenapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan juga memberi kesempatan buat manusia lebih banyak lagi yang bertobat dan percaya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman muncul juga guru-guru palsu yang malah di tengah mereka menjadi orang percaya diajarin, dinormalisasi untuk hidup menyimpang secara moral dan teologis. Penyimpangan secara teologis gini, kamu kan udah percaya Yesus, tapi kamu perlu melakukan hal-hal yang lain lagi supaya kamu diselamatkan. Ingat, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Kita berbuat baik out of our identity, ya kan, karena identitas kita. Nah, penyimpangan secara teologis ada juga penyimpangan secara moral, ya. Mungkin kemarin 2 minggu lalu kita bahas ya, ada unconverted believers. Penyimpangan sederhana nih teman-teman. Mungkin teman-teman kita juga nggak berpikir apa salahnya sih sekarang buka aplikasi pinjol juga gampang. Itu kan normal. Semua orang juga ngelakuin itu gitu. Nah, hal-hal yang demikian sebenarnya terjadi nih di kalangan kita yang menormalkan hal itu untuk apa? Untuk keegoisan kita, untuk konsumerisme dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman tahu nih di antara kita hal-hal semacam ini, misalnya kita dating without purpose gitu ya. Ya udah deket sana, deket sini, itu juga penyimpangan loh teman-teman. Jadi penyimpangan moral itu gak usah jauh-jauh sampai kamu berpikir bahwa tentang hal-hal yang melanggar secara kriminal. Penyimpangan itu bicara juga dalam kehidupan kita sehari-hari. The way we live our lives gitu ya. Makanya kemarin di Korintus juga dibahas ya, bagaimana setiap daripada kita perlu menunjukkan hidup yang menjadi keteladanan ya. Nah, itulah yang di dalam 2 Petrus. Oke, konteksnya cukup panjang saya sampaikan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian berhati-hati. Baca yang di garis bawah saja, 1, 2, 3. Jangan sampai kalian ikut terseret dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sehingga kita tidak lagi percaya penuh kepada ajaran yang sudah kalian pegang dan dengan teguh. Dan di firman-Nya berikutnya adalah hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan Allah kepadamu, hati Allah kepadamu, juga semakin mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Amin.
Jadi di sini hari-hari terakhir ini anggaplah bahwa Faith Beyond Sunday ini mengingatkan setiap daripada kita, ini hari-hari terakhir. Dan memang selalu ada penyimpangan di antara kita, ada hal-hal yang kita perlu luruskan kembali, baik secara pengajaran maupun juga secara hal-hal praktikal yang kita lakukan di dalam hidup ini, gitu. Jadi Shine ini bukan cuma bicara soal pelayanan, tapi juga soal kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kalau kita belajar dari firman-Nya di sini dikatakan kita harus semakin mengenal Kristus Yesus. Ketika kita bicara soal pengenalan kita akan Yesus Kristus, akan Kristus Yesus, kita belajar satu hal. Hari ini adalah tentang firman Tuhan. Ya, yang akan terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 176. Tenang, saya tidak akan baca sampai tidak akan membahas sampai 1 sampai 176. Tapi teman-teman tahu nggak fun fact dari Mazmur 119? Adalah kitab yang ayat terpanjang. Bayangin aja 176. Dan ayat 176 ini teman-teman, angkanya dapat dari mana? Ada 22 dikali 8. 22 itu adalah huruf alfabet Ibrani. Saya juga nggak hafal. Hurufnya ada 22. Kalau kita huruf alfabetnya ada berapa? 26. Nah, kalau Ibrani 22. Nah, kata pertamanya, kata pertama itu alef, kata terakhirnya yang ke-22 itu taf, ya. Jadi jangan suruh saya ini ya, 22 saya nggak hafal. Alef sampai taf, 22, dan setiap huruf itu ada 8 ayat. Jadi 22 kali 8. Nah, dan ini adalah semacam puisi. Puisi yang dimulai huruf awal dari kalimatnya itu dimulai dengan huruf alef gitu. A, berarti A lah dan berikutnya. Dan bayangkan teman-teman, ini merupakan semacam buku doa untuk orang-orang Israel pada zaman itu. Mungkin pada zaman sekarang juga. Jadi mereka menyanyikan atau mengumandangkan lah ya daripada kitab ini. Jadi teman-teman, di sini yang perlu kita pelajari pertama adalah bahwa begitu kebesaran dan kemuliaan dari firman Tuhan itu sendiri, sehingga dari A sampai Z, dari Alef sampai Taf, bicara mengenai hidup kita from the beginning to the end, He is in control. Ya, Dialah Alfa, Omega, awal, akhir. Kalau hari-hari ini hidupmu stuck, kamu nggak tahu ujungnya kemana. Yang perlu kamu tahu, kamu tidak perlu tahu ujungnya kemana. Yang perlu kamu tahu, kamu bersama siapa sampai di ujung. Amin. Alef sampai Taf. Dan setiap Alef sampai Taf, Alfa dan Omega, harus ada pribadi dan firman Tuhan. Mau kita usia berapapun, until the last breath of our life, lifelong learning is about having relationship with God, Holy Spirit, and the Word itself. Ya, ini yang cuman ambil 1 sampai 3 ayat saja. Alef, ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ini di terjemahan bahasa Indonesia. Dan di terjemahan yang lain, kata berbahagia ini adalah blessed. Blessed. Diberkatilah. Jadi kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan, bukan kebahagiaan as a feeling atau emotions, but there's a blessing. Sama-sama katakan blessing. Nah, begini teman-teman, kalau kita mempelajari di ayat ini, kita tahu bahwa seringkali ya di dunia ini, joy or maybe not joy, but happiness or fun,
Biasanya tuh kayak orang kalau hidupnya lurus tuh nggak fun. Pernah dengar? Iya kan? Kayak orang hidup lurus tuh nggak fun lah. Lu belum pernah nyoba ini, belum pernah nyoba itu. Lu kan masih sehat, masih punya tenaga. Cobalah A, cobalah B, cobalah C, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita back to the Bible, dan nanti ya kalian bisa coba cari. Pertama kita back to the Bible first adalah setiap daripada kita kalau mau hidupnya berbahagia dan diberkati, itu harus hidup menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan. Dan hidup yang tidak bercela, seringkali di dunia ini, mau zaman dulu, many people ancient and modern ya, zaman dulu sampai zaman sekarang berpikir gini, think the life live undefiled in the way, ya, pokoknya hidup yang tidak bercela, itu is boring. Boring. Hidup yang lurus-lurus saja tuh boring. Sama nih, kayak siapa coba? Adam dan Hawa. Itu banyak pohon, ada buahnya, ada durian. Wis mulai kebayang durian. Ada rambutan, ada apa lagi? Manggis, sebut nama buah-buahan ya. Nah, tapi iblis mencoba mengarahkan kepada buah yang terlarang. Padahal ada buah lain. Itu dia belum habis makan durian kayaknya. Tiba-tiba dia melihat, ih benar juga. Berarti dari zaman dulu pun sama sampai sekarang. Tipuan iblis berpikir bahwa Tuhan ini menyembunyikan kenikmatan yang lebih besar. Orang gereja itu bohong kalau kamu hidupnya di luar Tuhan, itu baru kenikmatan sejati, kebahagiaan sejati, kelepasan sejati, freedom ya. Padahal kita tahu ujungnya maut. Nah, jadi kita perlu seperti Petrus ya, perlu mewaspadai hidup kita. Di mana sih hati kita ini dicondongkan? Mungkin hari-hari ini kita mulai dicondongkan dengan kenikmatan-kenikmatan dan godaan-godaan duniawi. Dan seringkali kita berpikir bahwa itu akan membuat kita happier, more excitement, more fun, dan lain sebagainya. Padahal kita melihat hal ini teman-teman, bahwa seringkali the reason we are not happy is that we sinned. And the main reason we sinned, as much as we do, is that we do not know the Bible well enough. Kita berpikir, kenapa kita nggak happy? Karena kita belum melakukan sesuatu, kita belum achieve sesuatu. Seringkali nih jawabannya, the hard truth is karena kita berdosa. Karena kita masih kompromi dengan dosa. Karena kita masih kompromi dengan luka, dengan kebencian, dengan kepahitan. Sehingga kita nggak bisa happy. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalan, instruksi untuk mencapai, dalam tanda kutip, mencapai atau menerima kebahagiaan dan berkat itu. Apart from being instructed by God, human beings do not know how to achieve happiness. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih, bahkan Dia adalah kasih itu sendiri. Dan kalau kita melihat bagaimana penciptaan kita, Tuhan sediakan everything, ya kan? Di Taman Eden, bahkan berkomunikasi. But why we still feel lack? Because as simple as we follow our desire. Yang sebenarnya Tuhan kasih itu untuk apa? Supaya kita punya free will untuk menyembah Dia. Benar kan? Tapi the free will that we have, kita nggak surrender ke Tuhan, tapi kita ikuti keinginan kita sendiri. Nah, itu adalah poin kita yang pertama, teman-teman. Faith Beyond Sunday yang pertama adalah God's Word, firman-Nya menunjukkan kepada kita how to experience. Dan di sini lagi-lagi we know
that the blessings, that the reward is Him alone. Kalau dikasih kepopuleran, kalau dikasih finansial, kalau dikasih anything that we want, outside from God, outside from Him, is not the design. Kita mau merasakan, mengalami Tuhan as the true blessing itself. Selanjutnya dikatakan seperti ini, teman-teman. Ini ayat berikutnya. Oh, ini ayat yang sama tapi dalam terjemahan bahasa Inggris. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. They do not wrong, but follow His way. Nah, sekarang nih teman-teman, sebagai pembelajar, as a learner, kita juga tahu kan kalau misalnya di dunia ini begitu banyak jalan menuju Roma. Nah, bentuknya gini teman-teman. Seringkali kita juga lihat kok bagaimana the way people conduct their lives. Ya, semua orang itu punya path-nya masing-masing karena dibesarkan dengan edukasi latar belakang keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang bilang gini, kamu gak usah perlu kuliah, yang penting kamu bisa kerja, bisa punya bisnis. Ada yang sangat pro dengan edukasi, ya kan? Ada yang dibesarkan dengan mungkin dengan keluarga yang punya pemikiran bahwa gak apa-apa, pas-pasan. Yang penting apa? Gak ada cewek yang bilang gitu, gak ada yang bilang pas-pasan gitu. Ada tuh keluarga yang bilang gak apa-apa pas-pasan. Yang penting gak ada hutang, bener. Iya kan, tapi ada juga yang bilang gini, gak apa-apa, ajukan kredit supaya bisa buka usaha. Jadi setiap orang jalan kesuksesannya sama atau beda? Beda. Kalau misalnya sama, kita pekerjaannya sama semua nih, full timer. Kayak Koet, enggak. Giding. Ya kan? Jadi kan setiap orang beda-beda nih menjalankan hidupnya. Nah, menurut teman-teman, full timer hard atau easy? Hard. Businessman hard atau easy? Married hard atau easy? Hard banget. Belum pernah married gue semangat kalian. Single hard apa easy? Menghibur diri sendiri kan. Easy easy. Pokoknya, nah sekarang pernah nggak dengar? Choose your heart. Semua itu berat. Kerja di BUMN berat. Kerja di swasta berat. Kerja di BUMC, Badan Usaha Milik Cina, berat juga. Pokoknya semuanya hard, ya kan? Tapi choose your heart, ya. Karena setiap orang upbringingnya tuh beda-beda. Ada yang value flexibility. Kalau lu aduh kok jadi bahasanya ini ya. Kalau lu prefer flexibility, jangan kerja di perusahaan Jepang. Ya, jangan. Tapi kalau kamu orangnya gini, aku memang suka dengan keteraturan. Gak apa-apa kerja di manufacturing karena mereka perlu ISO dan SOP jelas. Kalau kamu pengen selalu bersentuhan dengan jiwa-jiwa, boleh jadi marketing, boleh jadi full timer, boleh jadi, kalau kamu pengennya pokoknya anything you can choose. But apa tadi yang dari awal kita perhatikan, but the way we live should not deviate, menyimpang dari the way of the Lord itself. Caranya gimana? Baca firman, baca Alkitab. Nah, makanya di Mazmur 119 itu kata firman Tuhan, bayangin teman-teman 176 ya, 176 ayat. Kata firman itu tuh direferensikan dengan istilah yang berbeda-beda. Ada 8, ada law, ada Torah, ada dabar, ada mishpatim, jadi ada law, word, ada judgment, ada testimonies, ada commandments, ada statutes,
Pokoknya jadi bayangin firman Tuhan itu segala segala aspeknya. Mau dia bentuknya janji Tuhan, mau dia bentuknya instruksi, mau dia sifatnya teguran, mau dia sifatnya peringatan, mau dia sifatnya hukum atau pengajaran, itulah yang akan membantu kita untuk menjalankan heart tadi. The heart tadi, kita perlu menjalankannya bersama dengan Tuhan. Nah, makanya bagaimana cara kita menjalankannya adalah dengan seek Him with all our heart. Ngomong-ngomong soal hati, ngomong-ngomong soal heart. Nah, seringkali di dalam pengajaran kita yang sekarang, kita kan sangat terafiliasi dengan pengajaran Western ya. Western tuh Inggris, England, dan Amerika. Heart itu selalu dikonotasikan dengan feelings atau emotions. Sedangkan di dalam firman Tuhan yang terambil dari tradisi orang Yahudi, heart itu adalah apa teman-teman? Heart itu adalah the inner person. Jadi nggak cuman bersangkut soal emosi, tapi dia menyangkut juga soal mind, ya, soal mind, soal belief itself. Jadi heart di sini itu tuh nggak cuma soal bicara soal emosi, katakan emosi. Ya, kalau misalnya kita berdasarkan emosi saja, maka kita bisa mut-mutan, ya. Kita bisa mut-mutan, mau baca firman tuh mut-mutan, tergantung mood lah, hari ini nggak mood gitu. Hari ini aku nggak mau cari Tuhan karena perasaanku lagi gloomy seperti udara yang cuaca yang ada di depan tadi. Ya, jadi sedangkan di dalam firman Tuhan, heart itu bicara soal mind and beliefs and the decisions itself. Jadi kalau kita baca di sini, the inner person where one thinks, decide, plans, and believes. Kenapa ini sangat penting teman-teman? Karena balik lagi ya, kalau kita bicara soal firman Tuhan, kalau teman-teman baca di Mazmur 119 dan di ayat-ayat lain, ada dibilang gini, I keep your words in my heart. Dan Salomo pun juga pernah bilang gini, give me understanding heart. Kok heart bisa understanding? Ngerti nggak? Karena emang melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak untuk membuat kita menjadi orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi segenap hati, let this become a new things for you guys. Segenap hati di firman Tuhan itu bicara soal pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan selanjutnya makanya kita belajar nih teman-teman, kalau misalnya kita mengatakan bahwa diri kita mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita mengizinkan proses pembelajaran ini terjadi juga di dalam pembelajaran kita secara spiritual. Dan ini bisa diterapkan teman-teman di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ini adalah practical framework-nya. Pertama adalah kita mempelajari sesuatu dari level yang namanya informasi. Katakan informasi. Apa yang kamu baca? Apa yang kamu dengarkan? Seorang pembelajar akan bersifat selektif terhadap informasi yang masuk. What you read, what you listen. Oke? Sehari-hari apa yang kamu baca, apa yang kamu dengarkan, it like direct you gitu. Kalau kamu pilih baca Warren Buffett, it will be different with the Timothy Ronald. Kalau kamu dengerin siapa ya? Streamer, siapa tuh? Arab. Maka ya kamu akan terinspirasi sama dia, which is, yes, balik lagi, is it the path that you want, gitu ya. Gak apa-apa kalau mau jadi streamer gitu kan, pasti ada hal-hal pembelajaran juga. Tapi
sesuai dengan value firman Tuhan. Jadi kayak, oh gue streamer yang gak pernah ngomong kotor nih gitu, ya kan? Bisa. Terus yang kedua, ada pembelajaran dari reflections, katakan refleksi. Bukan pijat kaki, ini bagaimana kita mengizinkan diri kita belajar melalui proses yang namanya thinking and meditating. Merenungkan, menganalisa juga bisa, ya. Kemudian kita pernah enggak memeditasikan firman Tuhan? Gak usah dijawab, gak apa-apa. Pausnya agak lama, ya. Jangan-jangan kita baca Alkitabnya cuma lewat TikTok, sekelebat gitu ya. Kalau gitu kan gak sempet ya di meditate gitu kan. Kemudian practice, katakan practice. Nah, practice nih artinya doing. Bicara soal bagaimana ada instruksi sederhana aja dari Tuhan, kamu coba praktekkan. Contohnya, sebelum matahari berganti, kamu harus berdamai. Hari itu kamu praktekkan. Misalnya gini, kasih pipi kiri tampar pakai kasih pipi kanan. Tiba-tiba kamu diperlakukan tidak adil. Praktekkan aja dulu. Bukan praktekkan dengan kata ini kasih ini gitu, enggak. Cuma praktekkan hal yang intinya apa? Oh berarti intinya aku tidak perlu membalas. Practice. Selanjutnya experience. Nah experience ini kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan. Oke, pelan di sini. Saya pernah kedatangan seorang anak muda yang kok senyum sendiri ya. Kedatangan anak muda yang lagi di PDKT-in orang, ya. Terus anak muda ini bertanya, gimana nih cara menilai orang ini ya tepat atau enggak lah ya, semacam itu. Terus saya bilang gini, coba kamu tanya, dulu dia putus sama mantannya, bukan kenapa ya, pembelajaran apa yang dia dapat saat putus dari mantannya. Terus by the way yang deketin ini bukan anak Shine ya, bukan anak HOG ya. Kalian jangan langsung kayak semuanya mau jadi detektif dadakan. Enggak, ini anak HOG dideketin anak lain. Kristen juga. Terus habis itu, nah tahu nggak apa yang balik dari pertanyaan itu? Pembelajaran apa yang kamu dapat dari hubungan sebelumnya? Apa yang dijawab? Kalian mau coba? Nggak usah, panjang. Dia jawabnya begini, si ini memberitahu jawaban si Ono gitu, dia bilang gini, dia dapatnya gini sih katanya kalau hubungan itu nggak dari Tuhan, ya nggak bakal jadi. Udah itu aja, iya itu aja. Sebagai orang yang cukup kritis ya, apa-apa jangan dibawa-bawa Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan memang kalau istilahnya kayak, jadi lu nyalahin Tuhan gitu, hubungan lu gak berhasil gitu. Harus ada pembelajarannya. Dan by the way ini orang udah umur 30-an loh. Which is maksudnya gini, di dalam setiap keberhasilan dan kesuksesan kita, pelajarannya adalah temukan pembelajarannya apa. Jangan ngawang-ngawang karena Tuhan gak restuin jadi gak berhasil. Itu mah jawaban yang mencari kambing hitam, ngerti gak? Kayak gak tahu kenapa ini tidak berhasil, kenapa ini berhasil, kenapa ini gagal. Paham? Bisa dipraktekkan ya. Jadi kalau ada yang pendekatan tanya, kenapa? Pembelajaran apa? Jadi nanti semua anak Shine ngomongnya pembelajaran gitu ya. Pembelajaran apa yang kamu dapat? Karena gini teman-teman, tadi lifelong learning. Ya, mau itu hubungan, relasi, bisnis, usaha, apapun pasti ada pembelajarannya. Supaya kita tidak menjadi yang sama atau jatuh di lubang yang sama di kegagalan yang sebelumnya. Kalaupun kita berhasil, kita bisa menduplikasi keberhasilan itu. Menghasilkan keberhasilan yang berbeda. Experience. Selanjutnya ada observasi. Perhatikan, oh mak bapak gua ini sering berantem ya. Kenapa mereka sering berantem?
oh mamaku sering jelek-jelekin papaku di depan umum. Kayak bilang gini, iya itu tuh males banget, ngomong di depan kumpulan arisan gitu ya. Bapaknya lewat, dijelekin lagi gua gitu. Sering nggak gitu? Dengar emak bapak? Enggak deh. Sering gitu ya. Ya, observasi. Ih, kenapa itu hubungan kagak berhasil? Iya sih, bucin gitu. Ya berarti nanti kalau punya pacar jangan bucin gitu. Observasi. Katanya orang bijak belajar dari pengalaman atau pengalaman orang lain. Nggak usah ngalamin dulu. Ya, nggak usah ngalamin dulu, bisa belajar kok dari pengalaman orang lain. Tapi jangan ngejudge, jangan judgmental. Ini observasi, bukan ngejudge. Selanjutnya adalah relationship-nya dalam artian melalui mentoring and discipleship. Minta secara khusus, bukan resmi ya kayak, kok jadi mentorku ya gitu. Enggak juga, maksudnya dimulai dari memberikan waktu secara voluntary update hidup gitu. Jadi jangan resmi formal, aku mentormu, engkau mentiku, enggak begitu. Tapi the way we keep the relations dengan cara kita voluntary update kehidupan, kemudian kita juga bisa bertanya kepada orang, masukan-masukan, mungkin orang itu sudah pernah menikah gitu ya, jadi sudah menikah sehingga kamu bisa diberitahu hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam hubungan romansa ya. Dan selanjutnya di sini makanya tadi kita seek him with all heart itu bicara tentang we should continuously allow God's word to shape our thinking, decisions, desire and affections. Jadi keberadaan kita, izinkanlah Tuhan firman-Nya mengintervensi. Jadi jangan dikotak-kotakan. Tuhan Yesus di bagian perpuluhan, di bagian pinjaman Tuhan Yesus nggak ada. Ngerti nggak? Yang penting aku udah bayar perpuluhan, aku mau minjem ya terserah dong gitu. Itu tidak bijak. Tuhan juga mau beracara di dalam kehidupan kita area-area yang lain. Misalnya gini, kok aku punya desire sama hal-hal yang konsumtif gitu. Mintalah Tuhan terangi, Roh Kudus terangin. Apakah aku membeli Pop Mart blind box ini hal yang menyenangkan hatimu, Roh Kudus gitu. Misalnya. Tenang, saya juga gitu kok. Skincare. Kayak pengen kali beli skincare ini gitu kan, tapi kayak iya kok jadi personal. Nah, oke kita baca sama-sama ayat. Baca quotes ini, 1, 2, 3. No man ever deepens with our years. Ya. Bahkan ada perkataan yang lain ya, the Bible is shallow enough for a child not to drown. Jadi Alkitab itu seperti cukup dangkal untuk anak itu berenang dan tidak tenggelam. Makanya anak-anak baca firman. Tapi juga tidak terlalu dalam untuk elephant to swim. Artinya orang yang dewasa sekalipun, seniornya, seintelektualnya juga tidak akan bisa kok menyelami Alkitab. Semakin hari sepanjang hidup kita, dia akan semakin relevan dengan hidup kita jika kita mengizinkannya. Memang Alkitab nggak pernah bahas vape, tapi di dalam firman sudah terkandung bahwa tidak segala sesuatu, semua diperbolehkan tapi tidak semuanya berguna, ya kan? Minggu lalu udah dibahas ya. Jadi jangan ditanya, vape nggak ada tuh, berarti nggak ada. Berarti judul nggak ada. Bukan tentang tidak bolehnya, boleh atau tidak boleh. Tapi bagaimana itu berguna dan bagaimana itu membangun sesamamu. Itulah level kedewasaan kita. Amin. Oke. Semangat sekali yang di sebelah kiri. Nah makanya di Mazmur 119 ini teman-teman ada satu kisah uniknya adalah gini. Di abad ke-18 Matthew Henry ya.
sudah diperkenalkan tentang Mazmur 119 sejak dia masih kecil. Jadi bapaknya namanya Philip Henry told his children to take one verse of Mazmur 119 every morning to meditate on. Tadi kan salah satu bagian dari learning meditate ya, reflection tadi. And thereby go through the entire Psalms twice in the year. Karena setiap hari, setiap pagi baca satu ayat, karena ayatnya ada 176, setiap hari, maka keseluruhan 119 ini, Mazmur 119 ini, terbaca sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Dan si Bapak Philip ini berkata, that will bring you to be in love with all the rest of the scriptures. Karena kalau teman-teman tahu Mazmur 119 ini, judulnya tadi adalah The Greatness and Glory of God's Word. Kalau kamu mau mencicipi, merasakan kehebatan dan kemuliaan dari firman Tuhan, it is very recommended to read Mazmur 119. Akhirnya, eventually, anak ini, yaitu Matthew Henry, menjadi salah satu komentari, salah satu komentari itu ahli dalam firman, komentari ya. Jadi marilah kita semua menjadi orang yang mencintai firman, yang mau katakan amin. Nah selanjutnya kita akan ke ayat yang berbeda, yaitu tentang, kalau tadi kita bilang learner, pembelajar atau murid, di Yesaya 50 ayat 4 juga berkata begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ternyata ketika kita belajar tidak akan pernah berhenti sampai kita pasti akan, pembelajaran itu kalau secara psikologi, bagaimana seorang pembelajar itu dapat sukses, a learner to be successful is to belajar, mempraktekkan, terakhir mengajar. Jadi ada kayak 3 step. Kita belajar, kita sendiri belajar, kita praktekkan, kemudian kita ajarkan. Itu we become master of this topics gitu, sebagai learner. Nah, firman Tuhan juga senada dengan itu, mengatakan bahwa dia seorang murid, kita adalah seorang murid, tapi kita bisa menjadi pengajar untuk orang lain. Tapi hati-hatinya apa? Sebelum memiliki lidah seorang murid, sebelum tanganmu jago buat caption, atau bikin editing video. Sebelum kamu mengajar, menasehati, memberkati orang lain, kita perlu memiliki telinga seorang murid, yang artinya mau diajar, mau mendengar dan belajar dari orang lain. Amin. Belajar dari firman. Setiap pagi bicara soal sebuah konsistensi. Practical ways-nya adalah kita selalu again and again do it consistently. Setiap pagi gas, setiap malam gas. Pokoknya you determine your schedule, tapi harus konsisten baca firman. Dan ini juga untuk pembelajaran lain di hidup kita. Kalau kita mau belajar bahasa baru, sediakan schedule untuk kamu belajar. Kalau kamu pengen bangun tubuhmu, sediakan waktu untuk latihan otot, baik di rumah, whatever, di gym. Kalau kamu mau belajar soal saham, sediakan waktu. Dan secara konsisten. Dan do it repeatedly, ini bicara firman Tuhan, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu, seumur hidup kita baca. Buku-buku lain come and go, but the Bible should be open every day in your life. Amin. Karena balik lagi,
Firman itu bukan cuman kita bicara soal perkataan, tapi soal pribadinya. When we read the Bible, actually we meet God, we encounter God, if we allow. Ya, seringkali kita menjadikan Alkitab ini hanya sebagai buku, tapi tidak menjadikan sebagai firman. Firman itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh seorang pribadi, yaitu Tuhan itu sendiri. Kemudian, do it together. Lakukan bersama-sama teman-teman. Ya, temukan circle-mu di dalam komunitasmu untuk melakukannya bersama-sama. Kemudian, memorize, practice, and share. Wis, kayak subscribe, like, subscribe, and share. Apalah ya. Boleh minta ininya dulu, pemusiknya. Memorize, practice, and share. Minta keyboard dulu ya. Mulailah untuk menghafal ayat firman. Praktekkan ayat firman yang disampaikan. Kemudian bagikan. Bagikan ini bukan bagikan firmannya ya. Practical way-nya bukan bagikan firmannya. Practical way-nya paling efektif adalah bagikan hidup, kesaksian hidup. Kayak misalnya nih, ada teman kalian datang, bro, aku diputus kontrak. Bijaknya jangan kasih firman. Kamu lihat burung di udara, ini uno gitu kan. Itu firman Tuhan ada. Kapan jangan. Burung di udara tidak pergi menyanyi gitu. Enggak, jangan. Powerfulnya apa? Bicarakan soal hidupmu. Ya, aku pernah di posisi yang serupa. Bagaimana Tuhan menolongnya. Aku dikuatkan dengan ayat ini. Ngerti ya? Lebih powerful nggak? Dia timbang kita cuma ngasih dia ayat. Tapi kalau kita berbagi hidup, mau dengerin dia, mau doain dia, dan ceritakan pengalaman yang serupa, it will be very powerful. Dan setelah itu terjadi, yakinlah teman-teman. Kenapa banyak dari kita ya, kayak merasa kayak aku kok nggak bergairah sama Tuhan. Aku ngerasa suam-suam gitu. Kenapa? Seringkali kita lupa untuk be a learner. Jadi kita ngerasa kayak autopilot aja jadi Kristen. Padahal ketika kamu melakukan gini, bahkan di dalam dunia ini mengatakan gini, if you do good, you feel good. Ketika kamu udah ngelakuin ini, kamu ngeliat nih, kamu doain orang, kamu berbagi kesaksian hidupmu, orang lain merasa diberkati, kamu kayak punya dopamin untuk kayak ngelakuinnya lagi, ya kan? Bahkan hal yang positif kita lakukan berulang kali memberikan efek kepada kita untuk pengen ngelakuin lagi. But the issue is kita seringkali reluctant untuk melakukan itu. Kita berpikir kayak, aku ini siapa? Mungkin. Atau kita berpikir kayak, aku ini sudah terlalu sibuk. Padahal kalau kita mau jadi a learner, a disciple, kita itu perlu berbagi hidup dengan orang lain. Bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita mau berprogres. Dan firman Tuhan juga sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, kita ada, ini nanti tolong difoto aja, saya tidak akan bacakan satu-satu. Tadi yang learning, ada 6 learning tadi, difoto dulu kalau bisa. Nanti juga gembalaku akan dapat. Ini adalah hal-hal yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi a lifelong learner dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita membaca dan mendengar firman-Kah, lalu tanyakan, apa ya satu kebenaran baru yang Tuhan ajarkan kepadaku nih? Atau melalui hal apa yang Tuhan mau untuk aku praktekkan secara nyata. Dan terakhir ada ini, learning by experience, juga ada pertanyaan guidance-nya untuk didiskusikan, untuk kita refleksikan juga setiap hari. Iya. Jadi ini akan makin memperkaya kehidupan kerohanian kita. Because we are a lifelong learner. Dan ada satu lagi teman-teman yang Cece mau bagikan gini. Ingat gak di dalam satu firman Tuhan berkata gini. Yesus pernah berkata kepada kita,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan berkata bahwa belajarlah padaku. Kalau Tuhan mau kita belajar, kenapa sih kita nggak mau belajar? Kenapa sih kita merasa sudah cukup pintar, sudah cukup mengenal Tuhan, sudah cukup berkontribusi, sudah cukup hidup kudus, sudah cukup doing good? Padahal yang Tuhan mau nih, Yesus mengajarkan kita untuk kita belajar dari karakternya, kelemah lembutannya, artinya dia tidak sombong, dia tidak keras hati, dia tidak menggunakan kuasanya untuk mempergunakan orang lain, dia rendah hati, dan yang paling terpenting adalah Yesus mengajarkan untuk kepada setiap kita untuk hidup dalam hubungan dengan Allah sepenuhnya, dengan Bapa sepenuhnya, sehingga kita memperoleh ketenangan jiwa. Hari-hari ini mungkin jiwamu tidak tenang karena kamu tidak datang kepadanya. Kalaupun kamu datang, kamu gak mau belajar sesuatu dari Tuhan. Kamu cuma mau minta sesuatu dari Tuhan. Sedangkan Tuhan tuh mencintai proses. Tuhan gak seperti bos kita yang mencintai hasil. Tuhan mencintai proses. Tuhan value the process. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bangkit berdiri.